Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng admin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, Mimin akan melanjutkan kisah yang kemarin yang berjudul Terjerat dalam Keangkeran Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke inti ceritanya. Setelah aku memegang kaki Malik, tak lama setelahnya keadaan Malik tiba-tiba membaik. Aku hanya sekedar mengikuti bisikan Khodam di dalam tubuhku. Ternyata hal itu berdampak baik terhadap kesembuhan kaki Malik. "Gimana Li kakimu?" tanyaku. "Lumayan membaik Put, alhamdulillah," ucap Malik sembari tersenyum senang. Teman-teman yang lain merasa aneh karena hanya dengan sentuhan tanganku, kaki Malik berangsur-angsur membaik. "Aku baru tahu Put, kalau kamu jago nyembuhin penyakit," ucap Atta. "Aku hanya memegang kakinya kok, Ta. Aku pun juga tidak tahu kalau kondisi Malik akan membaik setelah aku pegang," ucapku. "Tapi berkat kamu, Malik bisa jauh lebih baik dari sebelumnya," ucap Fajar. "Sebagai sesama teman kan, kita harus saling membantu," ucapku. "Sekali lagi, makasih ya Put," ucap Malik. "Udah santai aja," ucapku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan ke pos Simpang Bajuri. Kondisi kaki Malik sudah lebih baik sehingga dia berani melakukan perjalanan selanjutnya. Kami pun merasa lega. Perjalanan menuju Simpang Bajuri benar-benar bisa dinikmati dengan baik. Ditambah lagi tidak ada penampakan aneh yang menghantuiku. Kondisi fisik kami semua pun masih sangat baik. Targetnya kami bisa sampai di Simpang Bajuri kurang lebih 15 menit lagi. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami masih harus menempuh perjalanan cukup lama nantinya saat perjalanan menuju Puncak Manik yang harus ditempuh sekitar 5 jam. Perjalanan yang masih sangat panjang. Jika dihitung jari, maka kita baru akan sampai di Puncak Manik sekitar pukul 3 pagi. Dan di jam itu juga aku harus bisa melancarkan aksiku untuk bisa mengendalikan Khodam yang melekat di tubuhku dan menambah ilmu-ilmu lainnya sesuai arahan Pak Haji. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami pun bisa sampai di Simpang Bajuri. Dan saat sampai di pos tersebut, kami memilih untuk terus melanjutkan perjalanan mengingat hari sudah sangat malam. Perjalanan menuju posko Payangan sebelum Puncak Manik itu sekitar 4 jam. Kalau kita lelah di perjalanan, kita bisa istirahat sejenak gak apa-apa dan mulai melanjutkan perjalanan lagi. Kalian setuju? Tanya Atta. Aku setuju. Nanti saat di Puncak Manik yang lama ya, ucapku. Memang kamu mau ngapain berlama-lama di Puncak Manik? Tanya Miko. Aku mau ziarah dan banyak hal
yang harus aku tuntaskan di sana? Apa yang mau kamu tuntaskan, Put? Banyaklah. Ucapku mencoba menutupi kebenaran. Ya udah, asal jangan melakukan hal aneh, ucap Atar. Tenang aja, aman kok, ucapku. Kami pun menempuh perjalanan menuju posko bayangan sebelum nantinya sampai di puncak Manik. 1 jam pertama perjalanan kami terbilang lancar. Cuaca mendukung, tidak ada gangguan hewan buas atau apapun, dan semuanya aman terkendali. Bahkan sepanjang jalan gurauan tidak berhenti kami lontarkan. Namun dalam perjalanan ini aku merasa sosok yang ada dalam tubuhku terus mengamatiku tanpa henti. Aku merasa ada sepasang mata yang tidak berhenti menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Bahkan bulu kuduku pun sampai merinding. Khodam dalam tubuhku itu memang sudah ada sejak aku lahir. Namun aku baru mengetahuinya belum lama ini. Dan sampai detik ini pun aku belum bisa mengendalikan khodam itu. Bahkan ia seringkali menguasai tubuhku tanpa permisi. Sebenarnya sih aku sedikit tidak nyaman dengan kehadirannya. Namun aku berusaha untuk tetap tenang dan menerima warisan kakek buyutku dengan lapang dada. Setelah aku banyak belajar dari Pak Haji, sedikitnya aku bisa paham waktu-waktu di mana khodam tersebut bisa bereaksi berlebihan dan sebagainya. Menurut penuturan Pak Haji, jika aku berhasil mengendalikan khodam itu, maka aku bisa sama hebatnya dengan kakek buyutku. Aku hanya berharap agar khodam yang ada dalam tubuhku itu tidak menguasai tubuhku secara penuh di dalam pendakian ini. Jika ia tiba-tiba datang, aku takut ia akan bertindak di luar nalar, dan hal itu tentu akan diketahui oleh teman-temanku, dan mereka akan curiga padaku. Aku tahu jika kamu terus mengawasiku, namun satu hal yang aku mohon padamu, janganlah kamu kuasai tubuhku secara penuh. Aku khawatir semua teman-temanku akan tahu jika aku memiliki khodam pelindung, ucapku lirih dalam hati. Aku tidak akan menguasai tubuhmu jika tidak ada hal-hal yang mendesak, ucap sosok khodam di dalam tubuhku. Aku percaya padamu, ucapku lagi. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan tanpa adanya beban, meskipun tatapan mata terus mengintai ke arahku. Namun aku percaya bahwa khodam yang ada dalam tubuhku tidak akan mungkin mencelakaiku. Terlebih lagi dia sudah berjanji akan menjagaku dengan baik. Aku hanya harus belajar cara mengendalikannya agar aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Saat aku di tengah perjalanan, tiba-tiba saja kami bertemu dengan sosok perempuan berwajah lusuh, berpenampilan rapi layaknya seorang yang akan berpergian. Perempuan itu sedikit meneteskan air matanya dan terus memandang ke arah kami. Kali ini bukan hanya aku saja yang mampu melihatnya, namun semua teman-temanku pun melihatnya dengan jelas. Kami pun mendekat ke arahnya. Dari kejauhan, aku mendengar suara lirih darinya. "Tolong, selamatkan aku," ucap sosok perempuan itu dengan nada yang sangat lirih. Kalian dengar gak kalau perempuan itu minta tolong pada kita? Tatapan matanya seperti menyimpan harapan besar saat ketemu kita. "Apa kita mau samperin aja?" tanya aku. "Yuk, samperin yuk. Siapa tahu dia benar-benar butuh kita," ucap Atar. "Ayo," ucap kami semua. Kami pun menghampiri perempuan itu yang sedang berdiri tepat di samping pohon besar. Namun rasanya sangat aneh. Di malam yang benar-benar larut, ada seorang perempuan sedang menangis seorang diri di dekat pohon. Bahkan penampilannya tidak mencerminkan seorang pendaki. Apakah perempuan itu tersesat di sini atau bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul dalam benakku. Bahkan aku sempat berpikiran bahwa wanita itu bukanlah manusia, melainkan hantu.
Sebelum aku melakukan pendakian, aku sempat mendengar cerita dari salah seorang teman yang sempat menceritakan tentang kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Hampir semua penumpangnya tewas. Bahkan pencarian korban dan bangkai pesawat Sukhoi pun memakan waktu yang tidak sebentar. Semenjak saat itu, banyak pendaki yang kerap kali didatangi oleh para arwah penumpang pesawat itu. Mereka meminta tolong pada para pendaki agar mereka bisa dikebumikan dengan layak. Bahkan ada pula yang hanya sekedar menampakkan wujudnya saja tanpa berucap apapun. Namun aku menepis pikiran buruk tersebut dan lebih memilih untuk mendekat ke arah perempuan tersebut untuk menolongnya. Sebab kami takut jika ia benar-benar manusia yang memang membutuhkan bantuan, sementara kami tidak menolongnya. Sesampainya kami semua di tempat di mana perempuan itu berdiri, kami pun langsung menanyakan tentang apa yang terjadi dengannya, hingga ia bisa sampai di Gunung Salak ini seorang diri. "Tadi ibu minta tolong ke kami," tanyaku. Perempuan itu menjawab dengan anggukan saja tanpa mengucap kalimat apapun. "Mengapa ibu bisa sampai di sini seorang diri?" tanya Ata. "Jatuh," ucap perempuan itu dengan singkat. "Ibu jatuh di mana?" tanya aku. "Di sini," ucap perempuan itu lagi. Kami pun merasa aneh dengan jawaban perempuan itu terus-menerus menjawab pertanyaan kami dengan jawaban yang singkat. Kami pun mencoba untuk menanyainya lagi agar kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menolongnya. "Mungkin saja ibu masih syok, makanya dia jawab pertanyaan kita secara singkat," ucap Miko. "Atau barangkali dia habis mengalami kejadian yang membuatnya trauma," ucap Fajar. Kami pun berpikir bahwa ucapan Miko dan Fajar ada benarnya juga. Sebab dari raut wajahnya pun terlihat dengan jelas raut kesedihan dan rasa trauma yang sangat mendalam. Kami pun tidak bisa memaksanya untuk bercerita secara gamblang. Tiba-tiba perempuan itu pun berjalan ke suatu tempat. Karena penasaran, kami pun mengikutinya dari arah belakang sembari memanggilnya berkali-kali. Namun perempuan itu benar-benar tidak mengindahkan panggilan kami. Ia terus berjalan hingga akhirnya ia sampai di sebuah jurang yang begitu tajam. "Saya berakhir di sini tanpa saya tahu apa yang telah terjadi," ucap perempuan itu. Aku mulai mendekat ke arahnya, mencoba untuk menenangkan perempuan itu. Namun, saat aku mendekat ke arahnya, tiba-tiba tatapannya begitu dalam ke arahku. Matanya melotot memerah, nampak aura kebencian terpancar ke arahku. "Kamu tidak layak di sini," ucap perempuan itu ke arahku. "Maksud ibu apa? Saya kan tidak melakukan apa-apa," ucapku. "Tujuanmu buruk," ucap perempuan itu. "Saya hanya ingin melakukan pendakian, Bu. Tidak ada maksud lain," aku menjawabnya dengan rasa takut yang menyelimuti perasaanku. Perempuan itu kemudian mendekat ke arahku seperti akan menggapai leher dan mencekikku. Aku mencoba menghindar. Semua teman-temanku pun merasa kaget dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Mereka semua mencoba menarikku sejauh mungkin dan menjauh dari perempuan itu. "Put, jangan terlalu dekat dengannya. Kita nggak tahu dia benar-benar manusia atau bahkan makhluk halus yang masih gentayangan di gunung ini," ucap Atar. "Lebih baik kita lanjutkan perjalanan aja dan hiraukan perempuan ini," ucap Malik. Kami pun benar-benar meninggalkan perempuan itu seorang diri. Namun perempuan itu masih meneriaki kami. "Kamu harus turun sekarang," ucap perempuan itu. Kami pun mempercepat langkah kaki kami agar cepat jauh dari perempuan itu. Kejadian itu benar-benar membekas bagiku. Mengapa dia bisa tahu maksud dan tujuan utamaku datang ke sini? Apa dia benar-benar makhluk gaib? Lalu apa yang diperingatkan tersebut? Ada kaitannya kah dengan hal buruk yang bisa saja terjadi padaku? Apa lebih baik aku turun? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul di dalam benakku. "Put,
Apa yang diucapkan perempuan itu benar, Put? Tanya Atar pelan-pelan. Tujuan burukku? Tidak ada tujuan lain, Tar. Selain mendaki bersama kalian. Gak mungkin juga aku melakukan hal bodoh, bukan? Ucapku. Tapi mengapa perempuan itu benar-benar seperti membencimu, Put? Tanya Atar. Aku sendiri pun tak tahu, Tar. Ucapku. Jangan sampai ada rahasia yang kamu tutupi ya, Put. Ucap Atar. Tenang aja, aku gak mungkin berbuat nekat kok. Ucapku. Yaudah, ucap Atar. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun rasa ragu tetap saja menyelimutiku. Aku tidak boleh berhenti mundur di sini. Banyak hal yang harus aku capai dan semua tujuanku sudah di depan mata. Tidak mungkin aku berhenti dan tidak meraihnya. Perjalanan kita masih panjang, tanyaku. Masih ada 3 jam lagi sebelum kita sampai di puncak Manik, ucap Atar. Aku menghela nafas panjang. Sudah mulai merasakan rasa berat dalam pendakian ini. Di sepanjang jalan ini perasaanku seakan sudah tidak utuh. Semangatku juga tidak lagi sempurna, meskipun tujuan utamaku masih sama. Keangkeran demi keangkeran terus-menerus mendatangi dan menghantuiku, dan semua itu benar-benar di luar pemikiranku. Sejak awal pendakian hingga hampir sampai di puncak, semua hal mistis terus berdatangan satu persatu. Saat ini badanku terasa berat, seperti banyak beban yang harus aku topang. Bulu kuduku pun terus merinding. Duh, apalagi sih ini? Ucapku dalam hati. Benar saja, ternyata banyak makhluk gaib yang mengelilingiku saat ini. Aku mencoba meminta bantuan khodam yang ada dalam tubuhku untuk mengusir mereka, sebab aku benar-benar tidak nyaman. Tolong jauhkan mereka dariku, ucapku dalam hati. Saya akan mencoba menjauhkan mereka darimu, ucap khodam dalam tubuhku. Badanku benar-benar berat, aku bahkan merasakan pusing yang sungguh hebat. Pandanganku mulai kabur. Aku pun meminta bantuan teman-temanku untuk menopangku. Badanku lemas, pandanganku kabur, ucapku benar-benar lirih. Tak lama setelah itu tubuhku pun ambruk. Teman-temanku kaget melihatku tergeletak di atas tanah. Mereka kemudian bergegas menolongku dan membawaku ke sebuah pohon besar untuk mengobatiku. Put, bangun Put. Kamu kenapa? Tanya Atar. Tadi Putra bilang kalau pandangannya kabur, ucap Malik. Aku buatkan air hangat ya untuk diminumkan ke Putra, ucap Miko. Oke Mik, aku akan coba sadarkan dia dengan minyak angin, ucap Fajar. Semua teman-temanku saling berbahu-bahu untuk menyadarkanku. Bahkan mereka sangat panik, sebab sejak awal pendakian yang memiliki semangat dan kondisi paling prima adalah aku. Dan sekarang, secara tiba-tiba aku jatuh pingsan. Hal itu tentu membuat mereka sangat khawatir. Kita mau bangun tenda aja, tanya Miko. Kayaknya jangan dulu deh, kita fokus ke kesadaran Putra dulu, ucap Atar. Fajar terus mengoleskan minyak angin ke beberapa titik tubuhku. Teh hangat pun telah selesai dihidangkan oleh Miko. Sementara semua teman-temanku terus memanggil namaku untuk bangun. Put, bangun Put, katanya mau ke puncak Manik. Ayo sadar, ucap Atar. Di sisi lain, saat aku tak sadarkan diri, aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Dalam mimpi itu, aku diserang oleh banyak makhluk gaib yang tinggal di Gunung Salak. Mereka semua murka terhadapku. Bahkan mereka tak segan mengucapkan kalimat cacian padaku. Namun di sisi lain, aku melihat sosok lelaki yang berada tepat di depanku. Ia layaknya perisai yang akan melindungiku dari amarah seluruh makhluk gaib yang murka terhadapku. Tinggalkan tempat ini, ucap mereka. Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini? Sementara disinilah tujuanku, ucapku keras. Mereka pun marah atas ucapan yang aku lontarkan.
Mereka seperti tidak terima dengan ucapanku itu. Aku pun memilih untuk mundur dan menghindar dari amukan mereka. Aku bersembunyi di sebuah pohon besar tak jauh dari sana. Sementara Honda milikku pun mencoba melindungiku dengan melawan kekuatan mereka. Di sana aku benar-benar berpikir bahwa tujuanku benar-benar salah. Namun aku tidak memiliki pilihan lain selain menuntaskannya. Aku sadar bahwa apa yang aku lihat saat ini hanyalah dunia fana. Aku pun berusaha sebisa mungkin untuk bisa lepas dari jeratan belenggu mimpi ini. Dari kejauhan aku mendengar suara teman-temanku yang memintaku untuk kembali. Aku pun memberanikan diri untuk mengejar suara itu. Dan benar saja, aku melihat mereka semua sedang kebingungan mencari keberadaanku. Hingga akhirnya, aku pun bisa lepas dan tersadar dari ketidakberdayaanku. Semua teman-temanku kaget melihatku sadar, namun ada rasa lega di wajah mereka. Akhirnya kamu sadar, Put. Kami benar-benar mencemaskanmu, ucap Atar. Minum dulu, Put. Sudah kubuatkan minuman hangat, ucap Miko. Terima kasih teman-teman, ucapku dengan nafas yang belum bisa kukendalikan. Kamu kenapa mendadak lemes gitu, Put? Tanya Fajar dengan polosnya. Aku sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba pandanganku sudah buram saja. Ini benar-benar di luar kendaliku, ucapku. Yaudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting saat ini semuanya aman, ucap Atar. Tapi kita rehat di sini dulu ya. Badanku benar-benar sakit, ucapku. Iya Put, santai, ucap Atar. Kami pun beristirahat di tempat semula untuk menunggu perkembangan kesembuhanku. Teman-temanku benar-benar setia kawan dan tidak egois. Mereka benar-benar merawatku dengan sangat baik. Atar pun mendekat ke arahku. Sepertinya dia mulai curiga dengan banyaknya kejanggalan yang terjadi dan menimpaku. Kejadian mistis, gangguan makhluk halus, sampai terjadi insiden-insiden kecil yang terus menimpaku. Sepertinya Atar mulai paham bahwa semua ini bersumber dariku. Sebab makhluk halus yang mengamuk terus memintaku untuk turun dan pergi dari gunung ini. Sepengalaman Atar, dia tidak pernah mengalami hal buruk ataupun hal mistis saat mendaki ke Gunung Salak. Meskipun Gunung Salak dikenal dengan keanggerannya, begitupun dengan Malik saat dulu melakukan pendakian ke Salak. Dia hanya mengalami kejadian mistis sederhana yang tidak berulang. Namun hal itu benar-benar bertolak belakang dengan pendakian kali ini yang terus-menerus mengalami gangguan, hingga mengakibatkan rencana pendakian banyak yang meleset waktunya. Sebenarnya apa yang terjadi? Pikir Atar saat itu. Ia kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada aku tentang keberadaan yang mungkin saja erat kaitannya dengan kejadian-kejadian pendakian di Gunung Salak ini. Put, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Atar. Boleh kok, kenapa? Ucapku. Pikiranku sudah tidak tenang lagi saat Atar mengatakan kalimat itu dengan raut wajah yang tidak baik-baik saja. Kamu bawa apa kesini, Put? Tanya Atar. Aku tidak bawa apa-apa kok, ucapku. Jangan bohong, ucap Atar. Gak bohong. Aku benar-benar tidak bawa apapun, ucapku. Atau apa sebenarnya tujuan utamamu mengajak kami semua mendaki? Tanya Atar tanpa lelah. Aku hanya ingin menghabiskan waktu luang bersama kalian, gak lebih kok, ucapku. Meskipun aku mengatakan hal demikian, namun mataku tidak bisa berbohong bahwa apa yang aku ucapkan semuanya adalah sebuah kebohongan. Dan Atar peka terhadap hal itu. Dia pun terus mencecarku agar aku mau mengatakan yang sebenarnya. Kamu yakin semua omonganmu itu benar? Tanya Atar. Saat Atar mengatakan hal itu, semua mata-mata temanku tertuju padaku. Aku benar-benar bingung. Sepertinya aku sudah tidak bisa lagi berbohong dengan teman-temanku. Namun saat aku ingin mengatakan sebenarnya, hatiku bergejolak
Dan tiba-tiba saja Hodam dari dalam diriku membisikkan sesuatu. "Jangan beritahu mereka," ucap Hodam dalam tubuhku. "Namun aku tidak bisa bohongi mereka terus-menerus hanya demi kepentinganku," ucapku. "Tapi semua tidak akan baik-baik saja," ucap Hodam dalam tubuhku. "Biarkan itu menjadi urusanku," ucapku. "Jangan," ucap Hodam dalam tubuhku. Aku pun tidak mengindahkan peringatan yang dilontarkan oleh Hodam itu. Aku pun ingin mengatakan semua kebenarannya pada mereka. Aku tidak ingin terus-menerus membohongi mereka yang sudah sangat baik pada aku. Meskipun saat ini tujuan utamaku belum tercapai, namun rasanya aku harus mengatakan semuanya pada mereka. Jika nantinya mereka marah dan memilih untuk berhenti dari pendakian, maka aku akan menekat untuk terus melanjutkan perjalanan hingga sampai puncak. Aku akan tetap melanjutkan rencanaku seperti yang dipintakan oleh Pak Haji. Aku yang memulai semuanya, aku juga yang harus bisa menyelesaikan, tanpa harus mengorbankan teman-temanku yang saat ini sedang bersamaku. Tatapan mata mereka terus mengarah padaku. Tatapan mata tajam penuh dengan rasa penasaran yang sudah tidak lagi bisa terelakkan. Aku pun tidak mampu lagi untuk berdusta atau hanya diam saja. Aku harus bisa menjelaskan semuanya detail kisahnya pada mereka, teman-temanku. Aku tidak ingin mereka terus-menerus bertanya dan mencecarku tanpa henti, terutama Atar. Dia adalah teman yang paling peka dan paling paham dengan teman-temannya tanpa terkecuali. Aku putuskan untuk mengatakannya sekarang. "Aku bawa Hodam," ucapku. "Hodam?" tanya Atar. "Iya, Tar. Aku bawa Hodam ke sini dan tujuan utamaku sebenarnya bukan untuk mendaki, tapi untuk menyempurnakan ilmu, sekaligus melakukan persemedian untuk bisa mengontrol Hodam yang aku miliki. Aku minta maaf." "Kamu bercanda, Put?" tanya Atar. "Aku serius, Tar. Maafkan aku," ucapku. "Kamu tahu nggak hal apa yang akan menimpa kita jika kita membawa Hodam ke tanah yang bukan daerah kita ini? Kita semua bisa celaka, Put. Bukan hanya kamu aja," ucap Atar naik pitam. "Aku tidak berpikir sejauh itu," ucapku. "Kamu benar-benar membuat kami semua dalam bahaya, Put," ucap Atar. "Jadi semua kejadian dan kejanggalan mistis ini itu ada kaitannya dengan Hodam yang kamu bawa?" tanya Malik. "Aku tidak menyangka jika hal itu bisa terjadi. Maafkan aku," ucapku. "Jadi ucapan perempuan sebelumnya itu benar?" tanya Miko. "Iya benar. Aku minta maaf," ucapku. Aku benar-benar tidak bisa mengucapkan hal lain selain terus-menerus mengucapkan kata maaf pada mereka semua. Aku benar-benar tidak pernah sangka jika kejadiannya akan sangat panjang. Bahkan hal itu juga menyakiti tubuhku sendiri. "Kami gak nyangka, Put. Kamu sekejam itu," ucap Atar. "Kamu benar-benar mengorbankan kami, bahkan mengorbankan tubuh kamu sendiri, Put," ucap Malik. "Bisa tidak kamu buang saja Hodam kamu itu," ucap Miko. "Hodam ini sudah melekat di dalam tubuhku sejak lahir. Bagaimana mungkin aku bisa membuangnya? Bahkan untuk mengendalikannya saja aku gak bisa," ucapku. "Kalau belum tahu dan belum mampu, kenapa kamu nekat mendaki ke tempat ini, Put?" tanya Atar. "Aku hanya mengikuti saran dari tetuaku untuk melakukan persemedian di sini," ucapku. "Kamu itu sama saja menyekutukan Allah," ucap Atar. Saat Atar mengatakan hal itu, aku hanya bisa diam. Aku tidak bisa menjawab apapun, karena aku tidak pernah bermaksud untuk berbuat demikian. Mereka pun semakin naik pitam karena ulahku. "Kita turun sekarang aja," ucap Atar tegas. "Tapi pendakian ini gimana?" tanya Malik. "Lebih baik kita gagal sampai puncak
daripada kita gagal untuk sampai di rumah, ucap Atar tegas. Aku setuju sama Atar, ucap Miko. Aku ngikut suara terbanyak saja, ucap Fajar. Mereka semua pun bersiap-siap untuk turun ke bawah, namun aku hanya bisa diam. Aku sudah bertekad untuk terus melanjutkan perjalanan meskipun sendiri. Saat mereka semua akan melangkah pulang, aku tetap diam, dan Atar pun menegurku kembali.